Pemirsa, menjalankan pola hidup sehat memang menjadi kunci agar tubuh kita tetap sehat hingga usia senja. Mengonsumsi makanan sehat menjadi hal yang identik dengan harga yang cukup mahal dan kerap sulit untuk dilakukan. Namun hal ini ternyata tak sulit untuk beberapa negara terbaik yang memberikan ketersediaan makanan sehat terbaik di dunia. Pertama, Belanda. Negara yang berhasil menjalankan diet rendah karbohidrat nasional ini memiliki nilai tertinggi di dunia untuk ketersediaan makanan sehat. Tak hanya sampai di situ, tercatat hanya 6,3% jumlah penduduknya yang menderita penyakit diabetes. Selanjutnya ada Perancis. Negara yang memiliki akses air bersih bagi seluruh warganya ini juga melakukan diet rendah karbohidrat. Bahan pangan yang mereka konsumsi adalah sereal, biji-bijian, serta umbi-umbian. Kesadarannya akan hidup sehat membuat Prancis hanya memiliki 6,8% penduduk yang menderita diabetes dan juga 18,2% yang terkena obesitas. Lalu selanjutnya ada Swiss. Negara yang memiliki panorama alam yang indah ini tercatat ada 17,5% penduduk yang menderita diabetes. Ada sebanyak 24% dari jumlah penduduk yang melakukan diet karbohidrat. Hal ini bisa dilakukan oleh para penduduk Swiss sebab inflasi harga pangan di Swiss tergolong lebih stabil. Begitupun dengan Swedia. Tingkat kesadaran penduduk Swedia akan diet sangatlah tinggi. Tercatat ada 28% penduduk mengonsumsi makanan rendah karbohidrat. Namun ada sebanyak 18,6% dari jumlah penduduk Swedia menderita obesitas. Dan juga ada tercatat 8,8% yang menderita diabetes. Lalu ada juga Austria. Negara yang juga melakukan diet rendah karbohidrat ini, pasalnya hanya terdapat 27% dari penduduknya yang masih mengonsumsi karbohidrat berat. Sehingga Austria memiliki tingkat diabetes terendah yaitu mencapai 7,1% dari jumlah penduduknya. Lalu terakhir ada Belgia. Warga Belgia juga memiliki kesadaran diet rendah kalori yang cukup tinggi. 27% penduduknya melakukan diet dengan mengonsumsi sereal, umbi, dan juga biji-bijian. Sehingga sebanyak 22,1% dari jumlah penduduk yang terkena diabetes dan tercatat ada 4% di negaranya yang dianggap kekurangan gizi. Nah, itu tadi 5 negara dengan kesadaran makanan sehat paling tinggi sedunia. Indonesia sebenarnya nomor 6, cuma tadi kan 5 aja yang disebutin. Ya, amin ya, amin ya, amin ya. Mudah-mudahan kita nomor 6, tapi memang ada caranya. Nah, karena itu tadi kita makan tadi katanya banyak makan sayuran dan juga mengurangi kalori. Nah, sekarang kita kembali ke asam urat ya pada bulan puasa ini. Nah, mungkin banyak di antara yang sudah tahu dirinya punya riwayat asam urat, tapi saat ini ya minum obat mungkin tidak teratur atau mungkin bingung gimana cara minum obatnya gitu, dokter. Ya, pada prinsipnya tidak berubah ya. Apa yang kita kerjakan di luar puasa harus dilanjutkan. Mulai dari tadi dietnya, kebutuhan cairannya dipastikan, kemudian obatnya tidak boleh berhenti, gitu. Dan ditekankan betul, bahkan ketika serangan juga harus mengkonsumsi obat itu terus-menerus, nggak boleh dihentikan. Jadi tidak berpengaruh dengan puasa sebenarnya. Cuma concern tadi tentang resiko dehidrasi betul, itu memang menjadi concern kita karena resiko terjadinya serangan lebih besar. Gitu. Berarti tipsnya adalah jaga hidrasinya betul, ya. Mungkin kan malam katanya ada pakai rumus 424 gitu. Sama nggak seperti itu pada orang dengan asam urat? 424 atau minum airnya maksudnya? Iya. Sebenarnya sih sama ya, sama dengan orang pada umumnya aja. Pokoknya dihindari kemungkinan dehidrasi gitu aja. Hampir sama, tidak perlu berlebihan untuk itu. Oke, berarti diputar aja ya dok pola makannya ya, jadi malam hari dan juga dicukupi kebutuhan minumnya, cairannya. Nah dok, ini ada fakta mitos nih dok. Ngomong-ngomong, katanya kopi ini dapat menurunkan resiko asam urat. Nah ini fakta atau mitos? Kalau dibilang menurunkan sebenarnya masih diragukan ya para ahli ya. Tapi dia tidak mempengaruhi terhadap kadar asam urat. Jadi dia relatif aman. Terlepas dari kalau misalnya nih
ada resiko yang lain. Nah, itu ngomong yang lain ya. Kalau misalnya dia punya problem dengan lambung, tentu kita hindari kan. Tapi sebenarnya untuk asam urat dia relatif aman. Gitu. Boleh dikonsumsi. Boleh dikonsumsi ya. Boleh berarti aja. kopi. Jadi maksudnya tidak ada alasan orang yang asam urat bilang, oh saya tidak minum kopi karena takut asam urat. Sebenarnya enggak gitu ya. Betul, Bukan karena betul, itu. iya. Kalau alasan lain ya mungkin ada. Ya. Nah sekarang kalau misalkan orang nih tadi mengenai ini ya, cara minum, makan segala macam. Nah, tapi kalau lagi bulan puasa mungkin kadang sulit ya menghindari dari makanan-makanan tersebut tadi ya. Ya. Makanan itu benar-benar terhidang masalahnya gitu. Iya, Jadi iya. menggoda iman sekali gitu dokter. Iya benar. Sebenarnya asal tahu betul ya komposisi makanan mana yang tadi wajib dihindari. Iya. Kan tadi tidak terlalu banyak ya, Iya. masih cukup banyak makanan. Oleh karena itu edukasi tentang diet ini penting agar kecenderungan orang kalau diberikan pantangan terlalu banyak itu cenderung untuk dilanggar. Nah, makanya jangan dibanyak-banyak. Iya. Kita hanya menghindari makanan yang benar-benar sangat tinggi dan perannya sangat besar terhadap kadar asam urat di dalam darah. Tadi seperti jeroan, saya ulang, kemudian seafood, ya. Satu lagi saya belum sebut ya. Kalau alkohol sama bir yang puasa kayaknya sih enggak ya. Ya, pasti enggak. Itu harus hindari. Satu lagi yang saya lupa menyebutkan yaitu fruktosa. Oh. Jadi penyedap sweetener ya, Iya. pemanis Oh. ya, bahan fruktosa itu benar-benar dihindari dan itu banyak dipakai untuk produk-produk pabrikan. Minuman kaleng. Nah, itu harus hindari karena itu terbukti dalam beberapa penelitian dia sangat tinggi mempengaruhi kadar asam urat dalam darah. Ya, itu yang saya hindari. Nah dok, ngomong-ngomong soal meningkatkan asam urat nih dok, ada fakta mitos selanjutnya. Katanya makanan seafood atau makanan laut ini dapat meningkatkan asam urat. Ini fakta atau mitos? Ya, itu fakta, sangat besar perannya. Meskipun ya, sebenarnya kalau kita baca ada penelitian itu yang menarik tuh di Jepang. Di Jepang itu diteliti betul semuanya kadar asam purinnya di berbagai macam makanan. Itu ada beberapa jenis udang dan kerang yang tidak terlalu tinggi dan itu diperbolehkan. Tapi itu di Jepang ya. Kalau kita di sini mudahnya hampir semua seafood itu memang tinggi termasuk. Jadi sebaiknya dihindari. Karena kalau enggak itu potensi dia meningkatkan kadar asam urat dalam darahnya cukup besar ya dibandingkan sumber protein yang lain. Nah ini saya coba mungkin perlu ditegaskan kepada pemirsa nih karena banyak orang yang mungkin beli obat asam urat itu sendiri nggak pakai resep dokter nih. Iya, Jadi ada dua kubu nih dokter setidaknya ya. Ada satu yang sebenarnya tidak asam urat tinggi, normal aja, cuma karena takut setiap kali memakan makanan yang curiga bikin asam urat dia minum sendiri. Ya. Yang satu lagi ada orang yang malas minum obat padahal sudah jelas dia asam urat tinggi. Nah apakah memang obat tersebut efeknya demikian langsung menurunkan asam urat? Jadi dia boleh minum sebelum setelah makan dia aman gitu. Sebenarnya begini, menurunkan kadar asam urat tiba-tiba pada orang yang bukan penderita gout, ya tidak ada serangan sendi, tidak ada penyakit ke ginjal, karena dua ya penyakitnya ya, satu sendi, satu ginjal ya untuk gout itu. Kalau tidak ada itu, sebenarnya menurunkan kadar asam urat dengan obat itu tidak terlalu banyak impact-nya. Jadi sebenarnya yang dianjurkan adalah diet rendah purin saja. Meskipun sudah tinggi nih, misalnya asam uratnya 8 gitu ya, tapi nggak ada gejala. Dan itu ada pada 90% populasi, maka itu hanya menggunakan diet saja, tidak perlu obat. Karena percuma juga obat mungkin digunakan, dia akan turun. Seminggu, 2 minggu, setelah itu dilepas, pasti naik lagi. Jadi nggak ada gunanya. Yang wajib menggunakan obat adalah yang sudah ada gejalanya ke sendi atau ke ginjal tadi. Dan itu harus rutin. Nggak ada gunanya juga minum hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Karena pasti setelah itu akan ada penumpukan kristal asam urat lagi dan pasti akan menimbulkan kerusakan, baik di sendi maupun di ginjal. Jadi kalau yang sudah memang ada indikasi untuk minum obat, harus dilanjutkan pengobatannya. Tidak terpengaruh dengan puasa ini, harus dilanjutkan polanya dan tidak boleh dihentikan tanpa konsultasi dengan dokter. Ya, saya rasa itu. Nah dok, ini mungkin masyarakat bertanya-tanya ya dok, kan kita bulan puasa, terus asam urat gitu ya dok ya, penderita asam urat. Apakah kalau misalnya kita rajin berpuasa, itu dapat menurunkan si asam urat tadi dok? Tidak pernah ada penelitian itu di negara barat sih ya, karena nggak ada yang puasa di sana kali ya. Mungkin Nah, iya, jarang puasa ya. itu tantangan kita nih. Saya nggak tahu, belum ada penelitiannya. Apakah puasa itu bisa memperbaiki kadar asam urat? Tapi kalau penelitian puasa menurunkan kadar kolesterol, mengontrol kadar gula, itu kalau nggak salah ada penelitiannya dan itu cukup bagus. Tapi kalau untuk asam urat nampaknya tidak. Belum ada penelitian ya, belum ada penelitian.
Tapi sebenarnya ya puasa bagi penderita asam urat intinya ya boleh saja dan justru sebenarnya nggak Betul. apa-apa ya. Tidak ada Nggak usah masalah. takut karena Betul. takut tadi apalagi karena alasan minum tadi. Tadi tips-tipsnya kita ulang lagi mungkin dokter kita tegaskan buat mungkin orang-orang yang punya asam urat supaya mereka lebih menjalani ini dengan aman dan merasa oh nggak apa-apa nih puasa. Silakan dokter. Ya, jadi tadi beberapa hal yang harus diperhatikan pada pasien-pasien dengan gout ya terutama ya, bukan hanya asam urat tinggi. Satu, tadi pola dietnya dilanjutkan. Diet yang memang harus dihindari, diet yang harus dibatasi, dan mungkin harus tahu diet mana yang ini aman. Nah itu dilanjutkan. Pola itu di saat berpuasa. Yang kedua, tadi salah satu yang memicu serangan asam urat itu adalah dehidrasi. Nah itu berpotensi terjadi pada mereka yang berpuasa. Oleh karena itu, upayakan bahwa asupan cairan, terutama ketika sahur, itu cukup sehingga menghindari terjadinya dehidrasi. Kemudian yang ketiga, tadi obat-obatan. Obat-obatan harus dilanjutkan, karena kita tidak bisa hanya mengontrol dengan diet. Untuk penderita gout itu harus menggunakan obat secara teratur. Dan tidak perlu khawatir untuk berpuasa, nampaknya kalau kita kecukupan terhadap cairannya kita penuhi, resiko itu cukup kecil dan terkontrol lah ya, dan aman untuk orang pasien dengan gout dengan problem itu untuk berpuasa. Baik Oke, dokter, terima kasih dokter Rudi. Sama-sama. Wah, atas tipsnya. ternyata memang hidup sehat itu nggak ribet-ribet banget kok. Nggak banyak pantangan banget, yang penting kita tahu makanya yang mana dan tahu batasnya mungkin ya. Nah, mudah-mudahan kita kalau sering menghasilkan hidup sehat, maka kita bisa jadi urutan 5 juga tadi tuh mengenai negara-negara yang hidup sehat sedunia ya. Ya, benar sekali. Saksikan kapan nih jadi hidup sehat. Saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di TV One. Saya Dr. Tengku Anissa. Saya Vito Damai, Indonesia hidup Hidup sehat. sehat. Dah.